dan juga staf ahli Menteri Pan-RB bidang politik dan hukum. Kepada Bapak Abbas Sudarja, disilakan. Baik, terima kasih Mbak Ikma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, Pak Suryo kalau hadir, kalau sudah hadir selaku Asdep Perancangan Jabatan, Perencanaan dan Pengadaan. Juga ini Mbak Ikma beserta tim. Mbak Ikma ini adalah salah satu ketua Pokja di Kedeputian SDM yang menangani khusus di jabatan fungsional, serta rekan-rekan sekalian yang sudah hadir, Bapak Ibu para sekda provinsi, pengelola kepegawaian, khususnya para pengelola jabatan fungsional. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita bisa sama-sama berkumpul dari Sabang sampai Merauke. Ini kayaknya teman-teman sudah hadir hampir 1.000 orang, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti kita bisa saling berbagi di forum ini, khususnya nanti kami akan meminta partisipasi dari Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama kita memberikan masukan terhadap rencana kita untuk melakukan penyempurnaan kebijakan, ya khususnya pasca Undang-Undang 20 2023 tentang aparatur sipil negara. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, hari ini nanti akan diberikan petunjuk teknis terkait dengan pengisian kuesioner sebagai bahan masukan bagi kami. Apa yang menjadi pertimbangan dari proses ini adalah yang pertama bahwa semenjak adanya Permen 1 2023 kita sudah melakukan langkah-langkah transformasi perubahan. Ya, tadi oleh Mbak Eva disampaikan kita sudah hampir 1 tahun ya, 1 tahun lebih barangkali mengimplementasikan Permen 1 2023. Nah, harapannya Permen 1 2023 ini nanti bisa kita sempurnakan tentunya dengan beberapa substansi. Ada beberapa substansi yang memang menjadi concern kita pada saat melakukan perubahan-perubahan terhadap kebijakan di jabatan fungsional ya. Yang pertama adalah terkait dengan tugas pokok jabatannya ya. Tugas pokok jabatannya ini kalau kita lihat, kalau dulu kita hanya seolah-olah dikunci di satu titik, sekarang ini tugas jabatan itu sepanjang jabatan-jabatan itu satu rumpun, maka itu akan memudahkan kita untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai pejabat fungsional. Sehingga ini nanti berdampak kepada pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, juga di beberapa jabatan yang sudah direvisi dan disempurnakan, kita tidak lagi menyebut butir-butir kegiatan, ya, butir-butir kegiatan, tapi lebih kepada ruang lingkup. Kenapa ini kita lakukan? Tujuannya agar pejabat fungsional itu lebih lincah dan dinamis. Nah, sebagaimana kita ketahui itu pasca penyetaraan jabatan, ya memang terjadi teman-teman merasa ada beberapa kegiatannya yang memang tidak terakomodir gitu. Padahal basis kita ini bukan lagi butir kegiatan dan angka kredit, tapi ruang lingkup kegiatan. Nanti kami minta masukan dari Bapak Ibu, teman-teman semua, kira-kira silakan mengisi nanti kuesioner yang ada di sana. Sehingga dengan butir kegiatan ini, apakah ini akan mempermudah atau malah jadi sulit, atau para atasan jadi sulit untuk mengukur kinerjanya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan penilaian kinerjanya, ya. Penilaian kinerja yang dilakukan oleh atasan langsung, kemudian dilakukan konversi dan sebagainya. Kira-kira apa yang menjadi hambatan bagi Bapak Ibu sekalian? Oh, ini kurang tercipta rasa keadilan atau terlalu subjektivitas dan sebagainya. Silahkan, ya, kami diberikan masukan. Karena kenapa? Karena Bapak Ibu lah yang memang pada prinsipnya melaksanakan tugas di lapangan. Ya, kalau kami hanya menyusun kebijakan dan kebijakan itu harus mengakomodasi kepentingan di lapangan, khususnya bagi teman-teman para pejabat fungsional. Nah, ini saya kira jadi penting Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang harus kita perhatikan agar
nanti implementasi JF itu menjadi lebih bagus ya. Termasuk juga kita mengatur bagaimana perpindahan antar JF dan sebagainya gitu ya. Sehingga nanti seorang pejabat fungsional itu juga bisa dilakukan pengembangan karirnya melalui proses mobilitas talenta ya. Jadi hal-hal lain barangkali Bapak Ibu sekalian yang sudah kita lakukan perubahan termasuk pengangkatannya ya, baik melalui perpindahan, formasi dan sebagainya. Ya nanti silakan Bapak Ibu bisa mengisi di kuesioner yang sudah kita siapkan. Nah, oleh sebab itu nanti akan dijelaskan secara teknis oleh tim Mbak Ima selaku Ketua Pokja di Jabatan Fungsional beserta timnya ya terkait dengan bagaimana tata cara mengisi dan juga termasuk Bapak Ibu tidak harus sekarang itu mengisinya juga di Google Drive gitu ya, di online silakan Bapak Ibu bisa langsung mengisi di tempat masing-masing. Nah, harapannya nanti kita akan inventarisir masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian, kemudian nanti akan kita kerucutkan sebetulnya yang jadi persoalan di lapangan itu dengan implementasi Permenpan 1 2023 itu apa saja. Ya, apalagi di beberapa jabatan sesungguhnya kami sudah melakukan penyesuaian-penyesuaian, mentransformasi pola-pola pembinaan dan pengelolaan JF itu ya sehingga nanti akan lebih lincah dan dinamis. Dan sekarang juga kita sedang melakukan simplifikasi terhadap beberapa jabatan itu ya terhadap beberapa jabatan itu yang nanti akan kita lakukan juga penyempurnaan terhadap beberapa substansi yang ada di dalam kebijakan kita. Nah, oleh sebab itu harapannya nanti Bapak Ibu sekalian dari poin-poin ini bisa menjadi poin penting akan masuk ke dalam substansi atau diakomodasi di dalam pasal yang mana. Sehingga ini apa namanya menjadi penting untuk perbaikan kebijakan kita ke depan termasuk nanti kami akan menyesuaikan dengan RPP yang baru dan juga Undang-Undang 20 2023 ya. Nah, oleh sebab itu kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu, teman-teman sekalian ya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Nanti mohon partisipasinya karena ini sesungguhnya untuk kepentingan bersama dan inisiasi ini patut kita sambut ya dengan baik agar nanti hasilnya juga bisa kita manfaatkan ya untuk kepentingan pembinaan JF ke depan ya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang sudah hadir di ruang Zoom ini. Ya semoga nanti hasil survei ini bisa bermanfaat dan bisa kita manfaatkan untuk kepentingan pembinaan JEB kita ya dan untuk sistem pengembang karir, kinerja dan sebagainya. Barangkali itu beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini masih ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Dan termasuk juga kami membuka silakan Bapak Ibu kalau ada yang kurang jelas bisa menghubungi di Pokja ya di tempatnya Mbak Ipma untuk berbagai hal boleh sharing ya. Kemudian juga boleh barangkali ada hal yang kurang jelas dan sebagainya itu boleh ditanyakan ya. Saya kira itu teman-teman sekalian terima kasih sekali lagi eh, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sosialisasi untuk pengisian kuesioner dalam rangka pembinaan jabatan fungsional kita buka bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Mbak Ima. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak PLT Deputi Bidang SDM Aparatur, Bapak Abbas Bagja, atas arahan dan pembukaannya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mengikuti penjelasan terkait dengan monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan transformasi jabatan fungsional. Baik, ya Bapak Ibu, baik, sambil menunggu sharing screen, ya. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, lanjut. Ya, terkait dengan monitoring dan evaluasi transformasi jabatan fungsional, pada prinsipnya tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak PLT Deputi bahwa pada prinsipnya kita akan melakukan MONEF terhadap penerapan transformasi jabatan fungsional sebagaimana ketentuan yang ada di dalam Permenpan 1 tahun 2023.
di mana ini juga menindaklanjuti pasca ditetapkan dan diundangkannya Undang-Undang ASN dan juga dalam rangka pembahasan dan penyelesaian terhadap RPP Manajemen ASN, sehingga kami merasa perlu untuk mendapatkan masukan dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan hal-hal yang mungkin nanti perlu disempurnakan di dalam tata kelola jabatan fungsional. Pada beberapa perubahan yang memang sudah dilakukan melalui Permenpan 1 tahun 2023, pada prinsipnya memang mendasarkan kepada penyederhanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional, kemudian terkait dengan perubahan terhadap sistem kerja yang kolaboratif, bagaimana melakukan pengelolaan kinerja berbasis ekspektasi kinerja organisasi, dan juga pengaruh atau efektifnya atau dampak terhadap efektivitas pelayanan publik. Sehingga Bapak Ibu, aspek-aspek yang mungkin nanti akan kita lakukan monef atau mungkin kita ukur adalah terkait yang pertama tentunya adalah penerapan terhadap tugas dan fungsi jabatan fungsional yang sekarang jauh lebih sederhana dan berbasis pada ekspektasi kinerja organisasi sehingga memungkinkan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional ini akan lebih fleksibel tanpa mengurangi kualitas hasil kerja. Nah, pengukurannya adalah bagaimana sejauh mana Bapak Ibu sebagai pejabat fungsional ataupun sebagai pengelola kepegawaian dan juga sebagai atasan langsung memahami bagaimana kemudian menurunkan tugas dan fungsi jabatan fungsional yang sekarang basisnya adalah ruang lingkup kegiatan kepada pelaksanaan pekerjaan sehari-hari untuk mencapai target kinerja organisasi. Nah, kemudian aspek kedua yang mungkin menjadi salah satu fokus di dalam Monef implementasi transformasi jabatan fungsional adalah pada penerapan sistem kerja jabatan fungsional yang lebih agile, yang melalui penyederhanaan alur kerja, pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kolaborasi, dan juga penerapan fleksibilitas dalam pelaksanaan tugas, baik secara fisik maupun digital. Jadi kami ingin mengetahui bagaimana tingkatan penerapan sistem kerja yang kolaboratif ini pada instansi pemerintah dan bagaimana dari persepsi Bapak Ibu sekalian sebagai pejabat fungsional ketika diberikan keleluasaan Bapak Ibu untuk melaksanakan pekerjaannya secara kolaboratif melalui sistem kerja kolaboratif. Terus kemudian bagaimana juga terkait dengan bagaimana juga terkait dengan penerapan pengelolaan kinerja yang berbasis kepada ekspektasi kinerja organisasi. Bahwa pada prinsipnya penilaian kinerja dan evaluasi kinerja yang objektif dan transparan, kemudian juga bagaimana pengakuan atas prestasi kerja, serta bagaimana di dalam pelaksanaan pengelolaan kinerja ketika ada kendala, bagaimana penanganan atas kendala tersebut yang mungkin dihadapi oleh pejabat fungsional, dan bagaimana nanti sistem dialog kinerja yang juga dilaksanakan pada instansi pemerintah ini dilaksanakan secara tepat oleh pejabat fungsional maupun atasan langsung. Dan yang terakhir adalah kami ingin mengetahui seberapa jauh atau seberapa efektifkah dampak atau pengaruh transformasi jabatan fungsional terhadap efektivitas pelayanan publik oleh instansi pemerintah atau organisasi publik di mana di dalamnya terdapat pejabat fungsional untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Bahwa pelayanan publik yang efektif tentu ditandai dengan respon yang cepat, prosedur yang jelas, akses yang mudah, serta hasil yang sesuai dengan standar kualitas, di mana tentunya respon yang cepat, prosedur yang jelas, akses yang mudah, dan hasil yang sesuai dengan standar kualitas ini yang kita harapkan menjadi hasil atau menjadi cerminan dari tugas fungsi jabatan fungsional pasca transformasi jabatan fungsional. Lanjut. Nah, terkait dengan satukanlah langkahmu, bersatu tekad menuju ke depan, berjuang bahu-membahu, memberikan tenaga tak segan, membangun negara yang jaya,
membina bangsa besar sejahtera, memakai akal dan daya, membimbing, membangun, mengembang, berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, serta dipadukan oleh haluan negara kita maju terus di bawah panji Tohri. Kita mengabdi tanpa pamrih di dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa, Korpri maju terus. Bapak Ibu ini kemudian bisa mengisi atau mengakses pada form kuesioner yang kedua. Kemudian kami juga akan memohon Satu partisipasi pada langkahmu, bersatu tekad menuju ke depan, berjuang bahu-membahu, memberikan tenaga tak segan, membangun negara yang jaya, membina bangsa besar sejahtera, memakai akal dan daya, membimbing, membangun, mengembang, berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, serta dipadukan oleh haluan negara kita maju terus di bawah panji Korpri. Kita mengabdi tanpa pamrih di dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa, Korpri maju terus. Baik, terima kasih Bu Iqma atas kesempatannya. Baik, Bapak Ibu, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Iqma, Bapak Ibu, bahwasanya tadi saat di paparan tadi ada beberapa link ya Bapak Ibu sekalian terkait dengan sasaran responden. Mungkin di sini saya ambil contoh adalah Monef terkait halnya pejabat fungsional. Jadi bit.ly/monefjf 2024_1. Kemudian kalau sudah diakses, ini Bapak Ibu nanti silakan untuk kalau ini kan di sini di kuesioner ini terdiri dari 4 bagian dengan total kurang lebih 30 pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu dapat diisi adalah kurang lebih 10 menit. Dan di sini kami jamin bahwa seluruh informasi Bapak Ibu sekalian yang berikan ini akan dijaga kerahasiaannya dan akan sebagai kepentingan kami untuk perbaikan kebijakan yang di masa mendatang. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon untuk partisipasinya Bapak Ibu, baik dari para pejabat fungsional, atasan langsung, unit pengelola kepegawaian, ataupun dari instansi pembina. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, di sini Bapak Ibu sekalian akan mengisi nama lengkap tanpa gelar Bapak Ibu sekalian. Setelah itu Bapak Ibu sekalian kemudian nomenklatur jabatan fungsional yang sedang diduduki. Di sini kan salah satu contohnya adalah kuesioner untuk pejabat fungsional ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Bapak Ibu sekalian semisal adalah analis kebijakan, diketikkan analis kebijakan tanpa jenjang Bapak Ibu sekalian. Tanpa jenjang. Nanti jenjangnya ada di selanjutnya. Jenjang di sini misal kalau Bapak Ibu sekalian adalah kategori keterampilan, ini ada pemula, terampil, mahir, penyelia. Jika kategori keahlian ada ahli pertama, muda, madya, dan utama. Jadi pilih salah satu. Misal saya di sini misal Bapak Ibu sekalian ya ahli muda. Jadi langsung nanti ahli muda. Kemudian Bapak Ibu sekalian di sini instansinya mana, instansi pusat atau instansi daerah. Bapak Ibu sekalian klik. Itu kalau misal di sini saya ambil contoh instansi pusat.
Kemudian Bapak Ibu sekalian untuk mengisi nama instansi. Di sini mohon untuk diisi secara lengkap Bapak Ibu sekalian dan tidak disingkat. Misal contohnya adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kemudian pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah Kabupaten Cirebon dan seterusnya. Karena kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena ini nanti juga data kami supaya juga memudahkan kami dalam melakukan pengelolaan data. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon partisipasinya dan mohon di masing-masing isian ini ada deskripsi yang mungkin juga bisa menjadi panduan bagi Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya terkait dengan status kepegawaian, apakah pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang lain di Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya terkait identitas ini salah satu adalah pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui apakah Bapak Ibu sekalian dari pengangkatan pertama yang semisal memang misal Bapak Ibu sekalian dari PNS pertama kali Bapak Ibu sekalian dari CPNS ini berarti kan seperti yang dilamar Bapak Ibu sekalian ini adalah pengangkatan pertama ataupun perpindahan dari jabatan lain itu pun in passing ataupun hasil penyetaraan jabatan nanti diklik saja Bapak Ibu sekalian pengangkatannya melalui apa. Kemudian lama menjabat sebagai pejabat fungsional. Bapak Ibu sekalian kurang dari 1 tahun kah, 1 sampai 5 tahun, 5 sampai 10, atau mungkin lebih dari 10 tahun. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Misal kalau saya di sini, misal saya klik 1 sampai 5 tahun, kemudian berikutnya. Misal di sini kan saya isi nama instansi terlebih dahulu ya Bapak Ibu sekalian ya. Misal adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Biro Reformasi Birokrasi. Saya klik, saya ketik, kemudian next. Oh, bentar. Kemudian next ya Bapak Ibu sekalian. Setelah next, kemudian di sini kan tadi beberapa disampaikan oleh Bu Irma. Bagian pertama ini ada penyederhanaan tugas dan ruang lingkup. Di sini terkait Bapak Ibu sekalian mohon untuk diisi masing-masing kuesionernya Bapak Ibu sekalian. Masing-masing aspek ini kurang lebih hanya ada 5 atau sampai 7 pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Jadi semisal nanti diisi sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu sekalian sebagai pejabat fungsional. Karena ini kan kuesioner terkait halnya pejabat fungsional. Begitupun nanti kuesioner yang untuk atasan langsung. Pengalaman sebagai atasan langsungnya. Kemudian begitupun unit pengelola kepegawaian ataupun instansi pembina. Jadi kami mohon supaya ini tercapture Bapak Ibu sekalian terkait halnya implementasi Permen 1 tahun 2023. Karena kita kan juga terkait halnya pejabat fungsional kita juga harus aware terhadap karir kita baik dari pejabat fungsional sendiri atasan langsung pengelola kepegawaian ataupun dari instansi pembina. Bisa loh Bapak Ibu sekalian sudah mengisi kemudian nanti next. Baik Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian ada gangguan teknis. Kertas Mas. Ya. Kalian untuk di bagian kedua ini terkait halnya sistem kerja. Untuk sistem kerja ini mohon untuk Bapak Ibu sekalian isi seperti halnya yang tadi di bagian pertama. Saya misal mengisi Bapak Ibu sekalian ya. Saya misi kalau memang sudah diisi kemudian kita ke bagian selanjutnya. Ini bagian ketiga terkait hanya pengelolaan kinerja Bapak Ibu sekalian. Nanti mohon diisi Bapak Ibu sekalian pengelolaan kinerja seperti apa kinerja yang sudah yang memang diimplementasikan pada instansi Bapak Ibu sekalian khususnya terkait halnya kita yang sebelumnya menggunakan Dupak sekarang basisnya terkait halnya konversi mulai dari konversi dari predikat kinerja menjadi angka kredit.
Misal ambil contoh untuk pengisian Bapak Ibu sekalian. Baik, jika sudah diisi, next. Kemudian bagian keempat yang terakhir ini terkait dengan efektivitas pelayanan publik. Nanti mohon terkait efektivitas pelayanan publik ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah bagaimana Bapak Ibu sekalian sebagai pejabat fungsional bisa ini ya untuk mencerminkan terkait dengan pelayanan publik. Ternyata Bapak Ibu sekalian lebih ini ya dengan adanya transformasi ini ternyata ternyata lebih agile terkait baik halnya untuk penugasannya, penyederhanaan, memberikan pelayanan ke masyarakat seperti itu Bapak Ibu sekalian. Next. Kemudian yang terakhir ini terkait halnya saran dan masukan. Saran masukan ini sifatnya di sini adalah juga kualitatif ya Bapak Ibu sekalian, kualitatif. Seperti halnya apakah Bapak Ibu sekalian menghadapi kendala dalam implementasi. Di sini ada panduannya, ada deskripsi. Jika iya, nanti sebutkan kendala utama yang Bapak Ibu sekalian alami. Jika tidak, cukup tuliskan tidak ada. Itu Bapak Ibu sekalian. Mungkin aspek yang perlu mendapatkan peningkatan atau penyempurnaan. Di sini Bapak Ibu sekalian pilih. Misalkan di sini. Di sini Bapak Ibu sekalian pilih yang sekiranya Bapak Ibu sekalian yang memang prioritas untuk disempurnakan. Saya ambil contoh Bapak Ibu sekalian terkait halnya pengembangan karir jabatan fungsional. Bapak Ibu sekalian pilih pengembangan karir jabatan fungsional. Kemudian yang terakhir, uh, apakah Bapak Ibu sekalian selaku pejabat fungsional memiliki saran atau masukan untuk perbaikan implementasi jabatan fungsional? Kalaupun nanti ada sarannya, silakan Bapak ini harus diisi Bapak Ibu sekalian karena kami sangat-sangat membutuhkan saran Bapak Ibu sekalian karena ini juga buat Bapak Ibu sekalian selaku pejabat fungsional atasan langsung unit pengelola kepegawaian ataupun dari instansi pembina. Jadi kami mohon mungkin ada saran atau masukan yang memang ini juga sebagai input kami Bapak Ibu sekalian untuk kebijakan yang di masa mendatang. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Misal sarannya ini adalah terkait halnya terkait halnya karir karir jabatan fungsional yang basisnya kompetensi seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, nanti seperti apa nanti kami lah akan menerjemahkan. Oleh karena itu kami di sini sangat-sangat membutuhkan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin setelah itu kirim baik nanti jawabannya akan terekam ke kami Bapak Ibu sekalian. Jadi ini terkait hal ini nanti kami akan jaga kerahasiaan terkait hal ini data dari Bapak Ibu sekalian yang memang kami, karena ini kebutuhan kami untuk dalam melakukan evaluasi terkait implementasi Permenpan 1 tahun 2023. Mungkin sekian dari saya. Ya baik. Kalau kalau ini terkait halnya Monef pejabat fungsional. Mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan terkait halnya Monef Monef atasan langsung Bapak Ibu sekalian. Baik. Untuk atasan langsung ini bit.ly slash monefjf 2024_2. Bagi atasan langsung Bapak Ibu sekalian, di sini memang kami udah peruntukkan ya Bapak Ibu sekalian bagi pejabat pengawas, administrator, pimpinan unit organisasi. Saya ambil contoh misal seperti halnya rektor yang diberi tugas sebagai dosen atau mungkin guru yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah seperti itu Bapak Ibu sekalian atau mungkin pimpinan UPT seperti itu yang bersangkutan itu adalah pejabat fungsional seperti itu, di lingkungan instansi pemerintah dan pejabat pimpinan tinggi baik Pratama ataupun Madya. Kemudian untuk atasan langsung ini di sini terdiri dari 4 aspek dengan kurang lebih 33 pertanyaan. Karena kenapa bagus sekalian di sini kami memang bukan hanya bagi pejabat fungsional, kami memang juga butuh sebagai atasan langsung. Karena kan atasan langsung di sini sangat sangat penting ya perannya bagus sekalian khususnya dalam melaksanakan pengolahan kinerja para pejabat fungsional, baik nanti penilaian secara objektif ya terkait penilaian tersebut. Mungkin di sini nanti saya misal nanti namanya tanpa gelar jabatannya semisal saya ambil contoh adalah eh, Kasubag misal Bapak Ibu sekalian ya Kasubag Tata Usaha
Misal di sini jabatannya adalah Kasubag Tata Usaha. Oke. Kemudian instansinya instansi apa? Misal sambil contoh instansinya daerah, Bapak Ibu sekalian. Kemudian nama instansinya mohon untuk diisi lengkap Bapak Ibu sekalian seperti yang tadi ya Bapak Ibu sekalian. Sambil contoh misal di sini adalah pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bapak Ibu sekalian. Berikutnya, setelah itu berikutnya, kemudian di bagian pertama Bapak Ibu sekalian nanti adalah penyederhanaan tugas dan ruang lingkup. Di sini mohon Bapak Ibu sekalian nanti isi selaku atasan langsung sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu sekalian sebagai atasan langsung. Ini karena kami di sini atasan langsung sangat berperan dalam terkait halnya pengembangan karir ataupun terkait halnya pengelolaan kinerja para pejabat fungsional. Setelah diisi nanti berikutnya seperti halnya tadi aspek kedua sistem kerja. Kami juga butuh informasi terkait halnya apakah atasan langsung ini sudah melaksanakan dengan baik terkait halnya sistem kerja yang kolaboratif, yang fleksibel, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Silakan nanti diisi Bapak Ibu sekalian. Kemudian aspek ketiga terkait halnya pengelolaan kinerja. Nanti diisi Bapak Ibu sekalian bagaimana atasan langsung menilai terkait halnya pengelolaan kinerja Pak bagi para pejabat fungsional di unitnya masing-masing. Mengisi Bapak Ibu sekalian. Jika sudah diisi, kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian terkait halnya efektivitas pelayanan publik, khususnya instansi ini, apakah terkait hal ini berpengaruh dampaknya nggak terhadap pelayanan publik pada instansi Bapak Ibu sekalian, khususnya sebagai atasan langsung. Kemudian terkait halnya transformasi digitalisasi pelayanan publik, apakah Bapak Ibu sekalian masih pelayanan publik ini masih manual atau mungkin sudah digitalisasi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian terkait halnya inklusif, ramah kelompok rentan, itu pun untuk kemudahan kepada pengguna layanan Bapak Ibu sekalian. Kemudian berikutnya ini sama seperti tadi Bapak Ibu sekalian saran dan masukannya. Jika iya nanti sebutkan saja kendala utamanya. Misal ambil contoh ternyata ada kendala utamanya penilaian kinerja. eh, Misal saya ambil contoh penilaian kinerja dalam hal apa gitu, Bapak. Saya ambil contoh misal nih, ini pengelolaan kinerja. Misal ambil contoh seperti ini, Bapak sekalian. Kemudian aspek yang perlu mendapatkan peningkatan atau penyempurnaan. Di sini kita perlu kacamata dari Bapak Ibu sekalian selaku atasan langsung. Yang memang perlunya itu terkait hal apa untuk penyempurnaan. Terkait tugas ruang lingkupnya, apakah ini sangat penting juga karena sebagai atasan langsung kan pasti akan memberikan penugasan ya baik itu adalah tugas utama para pejabat fungsional ataupun tugas tambahannya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ataupun pengembangan kompetensinya. Ini sangat penting juga dalam pengembangan kompetensi para pejabat fungsional Bapak Ibu sekalian karena itu juga akan mendukung kinerja Bapak Ibu sekalian dan untuk efektivitas pelayanan publik yang lebih baik. Kemudian kita semisal kalau jika ada saran perbaikan, kami mohon nanti sampaikan saran perbaikannya terkait halnya pengembangan kompetensi, misal pengembangan kompetensi pejabat fungsional. Misal bagus sekalian ya seperti itu. Nanti kami butuh beberapa masukan yang Bapak Ibu sekalian sampaikan. Setelah itu kirim Bapak Ibu sekalian. Ini responnya sudah kami rekam untuk kami catat Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya yang ketiga, setelah atasan langsung, semisal Bapak Ibu sekalian di sini dari unit pengelola kepegawaian. Di sini saya ambil contoh dari unit pengelola kepegawaian, Bapak Ibu sekalian akan saya jelaskan pengisiannya juga. Dari unit pengelola kepegawaian ini yang memang Bapak Ibu sekalian biasanya kalau di instansi
pemerintah ini biasanya ada di Biro SDM ya, Bapak Ibu sekalian, Biro SDM, atau mungkin di masing-masing OPD, misal pada instansi daerah itu ada unit terkait halnya kepegawaiannya ataupun ke BKD-nya masing-masing kan yang memang menangani terkait halnya pengelolaan kepegawaian. Karena di sini kami juga butuh informasi ya, Bapak Ibu sekalian, masukan terkait hal tersebut. Apa sih yang memang menghambat terkait halnya para pejabat fungsional terkait hal tersebut, atau kemudian dari sisi pengelolaan kepegawaian ini seperti apa. Karena itu kami butuh capture terkait hal ini. Kemudian ini adalah nama lengkap tanpa gelar seperti yang tadi Bapak Ibu sekalian. Kemudian jabatan Bapak Ibu sekalian selaku unit pengelola kepegawaian ini apa? Misal Bapak Ibu sekalian adalah unit pengelola kepegawaian, Bapak Ibu sekalian ini adalah pejabat fungsional juga. Ini silakan diisi Bapak Ibu sekalian. Misal analis kepegawaian, contoh Bapak Ibu sekalian. Ahli muda, misal Bapak Ibu sekalian ya, atau analis SDM aparatur ahli muda. Kemudian instansinya mana? Misal saya ambil contoh instansi daerah. Kemudian mohon diisi Bapak Ibu sekalian untuk untuk nama instansinya. Misal di sini saya ambil contoh pemerintah Kabupaten Cirebon. Kemudian lama bekerja di bidang kepegawaiannya itu berapa lama? Kurang dari 1 tahun kah? Satu 1 sampai 5 tahun kah? Kemudian 5 sampai 10 tahun kah? Atau mungkin lebih dari 10 tahun. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Misal saya ambil contoh di sini adalah 5 sampai 10 tahun. Kemudian terkait halnya di bagian pertama ini Bapak Ibu sekalian, terkait halnya penyederhanaan tugas dan ruang lingkup bagi unit pengelola kepegawaian. Nanti mohon diisi sesuai dengan pertanyaannya Bapak Ibu sekalian. Kemudian di aspek selanjutnya ini terkait halnya sistem kerja. Nanti mohon sistem kerja ini juga kami mohon apakah di unit pengelola kepegawaian apakah sudah menyusun nggak terkait halnya panduan atau mungkin sudah melaksanakan atau tidak terkait halnya sistem kerja yang memang kolaboratif seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, yang memang nanti akan bisa dilaksanakan oleh masing-masing OPD di lingkup instansi pemerintahnya. Terkait halnya pengelolaan kinerja juga ini seperti ini Bapak Ibu sekalian. Untuk pengelolaan kinerja juga apakah Bapak Ibu sekalian sudah memiliki panduannya? Kemudian apakah pengelolaan kinerja yang Bapak Ibu sekalian sudah laksanakan apakah sesuai dengan kebijakan yang ada? Apakah pengelolaan kinerja ini apakah dari unit pengelola kepegawaian sudah memberikan bantuan atau pendampingan terkait halnya dalam pengisian SKP atau mungkin panduan terhadap konversi mulai dari predikat kinerja menjadi angka kredit, kemudian terkait halnya karirnya, seperti itu. Ini seperti apa? Ini kami perlu masukan dari Bapak Ibu sekalian, selaku dari unit pengelola kepegawaian. Begitupun di aspek yang keempat terkait halnya efektivitas pelayanan publik. Terkait halnya ada enggak setelah melakukan transformasi ini ada enggak peningkatan terkait halnya inovasi, kemudian digitalisasi, terkait halnya inklusif ramah kelompok rentan, dan yang terakhir terkait halnya penerapan budaya pelayanan, Bapak Ibu sekalian. Setelah itu, di sini kami juga butuh saran dan masukan, Bapak Ibu sekalian. Kalau memang ada, pasti di unit pengelola kepegawaian ini pasti banyak sekali kendala-kendala yang dialami terkait halnya implementasi, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nanti sebutkan aja seperti kendala yang memang utama yang memang dialami Bapak Ibu sekalian ini seperti apa. Itu nanti terkait halnya implementasi Permenpan 1 tahun 2023. Mungkin sebelum saya lebih lanjut di sini kita harus membatasi dulu. Di sini kita adalah kendala dalam implementasi Permenpan 1. Jadi kita tidak Permen 1 tahun 2023. Jadi kita tidak meluas Bapak Ibu sekalian, tidak meluas ke mana-mana. Jadi kita fokusnya implementasi jabatan fungsional ini seperti apa? Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nanti disebutkan kendalanya. Kalau jika ya kendala yang paling Bapak Ibu sekalian jumpa ini kendalanya apa? Teman-teman di tuliskan. BPOM, Misal terkait halnya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya. pengajuan
pindah ke materi. uji kompetensi saat itu sama Bapak sekalian. Selamat kepada para penerima penghargaan Kemudian dan aspek yang perlu penghargaan mendapatkan kategori peningkatan selanjutnya, atau penyempurnaan pemantauan ini keberlanjutan dari dan segi kacamata replikasi dari Bapak Ibu inovasi sekalian pelayanan selaku publik, unit pengelola kelompok kepegawaian ini seperti apa? keberlanjutan Misal terkait inovasi, dengan pengembangan karir klaster jabatan lembaga, fungsional. Kemudian Badan saran Pengawasan masukannya Keuangan dan apa yang memang Pembangunan, perlu Deputi Badan Pengawasan Keuangan diimplementasikan dan jabatan Pembangunan, fungsional. Di sini Bidang kami perlu Pengawasan masukan Bapak Ibu Penyelenggaraan sekalian. Keuangan Daerah. Misal Bapak sekalian ya. Nah, semisal di sini Bapak sekalian jika sudah terisi semua, baru kita kirim. Ini adalah contoh dari untuk unit pengelola kepegawaian. Kalau kita lihat ada beberapa pertanyaan ini sebenarnya bisa dikerjakan kurang dari 10 menit Bapak Ibu sekalian. Jadi kami mohon diluangkan waktunya sebentar untuk mengisi kuesioner ini Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait halnya pengisian bagi kuesioner bagi instansi pembina. Untuk instansi pembina ini tadi linknya adalah bit.ly/monefgf 2024_4. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian dari instansi pembina di sini kurang lebih ada 29 pertanyaan dapat diselesaikan dalam waktu kurang lebih 10 menit Bapak Ibu sekalian dengan 3 bagian. Mungkin sebelum sebelum kami lanjutkan, mungkin nanti akan ada surat nanti mungkin disampaikan oleh Bu Ipma ataupun nanti juga ada batas waktu dalam pengisian Bapak Ibu sekalian seperti yang tadi saya sampaikan seperti yang di awal di sini tautan kuesioner akan ditutup pada Jumat 15 November 2024 pukul 23.59. Jadi mohon mohon untuk partisipasinya Bapak Ibu sekalian setidaknya sebelum tanggal 15 kami sudah mendapatkan datanya karena setelah tanggal 15 akan kami olah Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Jadi mohon untuk partisipasinya. Baik, ini berikutnya terkait dengan identitas Bapak Ibu sekalian bagi instansi pembina nanti dituliskan saja eh, nama lengkap, nomenklatur jabatannya apa, misal Bapak sekalian adalah analis SDMA, misal alih, misal Bapak sekalian terkait halnya untuk instansinya, instansi pembinanya. Di sini kami dari instansi pembina tinggal pilih Bapak sekalian. Misal di sini saya ambil contoh BKKBN, ini Badan Kepemudaan Keluarga Berencana Nasional. Kemudian Kemudian di sini bagian pertama, di sini Bapak Ibu sekalian, ini adalah implementasi transformasi tata kelola jabatan fungsional. Di sini mohon Bapak Ibu sekalian selaku instansi pembina diisi terkait dengan tata kelola jabatan fungsional ini merupakan kami ambil dari 19 tugas instansi pembina Bapak Ibu sekalian dan juga kami sesuaikan beberapa sesuai dengan dinamika perkembangan terkait hal transformasi jabatan fungsional Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon diisi kemudian terkait hal pengembangan kompetensi juga yang sudah dilaksanakan ini seperti apa. Kalaupun nanti ada yang lain mohon nanti diisikan seperti apa. Kami juga ingin tahu nanti juga sebagai masukan untuk kami ke depannya Bapak Ibu sekalian. Kemudian terkait halnya pelaksanaan uji kompetensi berapa kali dalam 1 tahun, Bapak Ibu sekalian. Kemudian terkait halnya pemantauan dan evaluasi apakah memang sudah dilakukan pemantauan atau evaluasi enggak bagi para pejabat fungsional binanya karena ini merupakan salah satu tugas dari instansi pembina. Si loading. Masih loading. Kendala sinyal mungkin. Iya. Oh, iya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Kalau kalau sudah diisi, kemudian berikutnya. Sebentar Bapak Ibu sekalian, kami agak kendala dari sinyal. Ya, oke, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin mungkin ini ya mungkin ini mungkin kalau untuk pengisian kuesioner ini sudah saya jelaskan terkait halnya
disosialisasi sebelumnya. Tadi Bapak Ibu sekalian, tadi saat Bu Irma menyampaikan itu kan ada timeline Monef JF. Salah satunya kita juga melakukan FGD sosialisasi dengan instansi pembina Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin mungkin untuk ini nanti ada penjelasan lebih lanjut terkait halnya dari Bu Irma, mungkin terkait halnya surat pengisian ataupun dari tenggat waktu yang nanti dalam pengisian. Mungkin cukup dari saya Bapak Ibu sekalian. Nanti mohon partisipasinya Bapak Ibu sekalian karena kami sangat membutuhkan partisipasi dari Bapak Ibu sekalian karena ini untuk keberlangsungan kita bagi para pejabat fungsional baik itu dari pejabat fungsionalnya, atasan langsung, pengolah kepegawaiannya ataupun dari instansi pembina. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata atau kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Bu Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Tamzil atas penjelasannya. Mohon maaf Bapak Ibu untuk kuesioner yang terakhir kebetulan khusus untuk yang instansi pembina dan ada kendala teknis. Jadi tidak bisa kami jelaskan sampai akhir karena sepertinya ada kendala teknis. Jadi dan ini kebetulan juga untuk instansi pembina sudah kami sosialisasikan sebelumnya. Ya, Bapak Ibu, mungkin boleh ditampilkan untuk surat pengantarnya. Jadi Bapak Ibu, kami nanti akan menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian surat Sekretaris Kementerian Pan-RB nomor 48 tahun 2024 tanggal 13 Oktober 2024 terkait dengan permohonan pengisian kuesioner untuk monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan transformasi jabatan fungsional. Surat akan kami sampaikan kepada instansi Bapak Ibu sekalian dan kami nanti mohon kerjasama Bapak Ibu untuk dapat menyampaikan kepada ASN di lingkungan instansi Bapak Ibu. Beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan adalah yang pertama, untuk pengisian kuesioner memang harus mencermati sesuai dengan kategori atau kelompok responden. Jadi jika Bapak Ibu sebagai pejabat fungsional, maka Bapak Ibu akan mengisi form untuk pejabat fungsional. Jika Bapak Ibu adalah atasan langsung, maka Bapak Ibu mengisinya cukup pada form Monef yang kedua yang dikhususkan untuk atasan langsung. Dan jika Bapak Ibu unit pengelola kepegawaian pada instansi pemerintah atau pengguna JF, maka akan melakukan pengisian pada form kuesioner yang ketiga khusus untuk unit pengelola kepegawaian. Dan Bapak Ibu yang mewakili instansi pembina, maka pengisian dilakukan pada form kuesioner yang keempat yang khusus untuk instansi pembina. Mohon Bapak Ibu untuk tidak mengisikan kuesioner yang lain yang ditujukan kepada kelompok yang lain. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan juga melalui chat bahwa jika ada jabatan fungsional yang berperan sebagai atasan langsung, maka Bapak Ibu pejabat fungsional yang berperan sebagai atasan langsung itu akan mengisi form kuesioner sebagai atasan langsung. Jadi tidak mengisi dua hal karena dikhawatirkan nanti akan terjadi kesalahan pengisian. Jadi Bapak Ibu sebagai yang berperan sebagai atasan langsung, contoh misalnya guru yang berperan sebagai kepala sekolah, kemudian ada pejabat fungsional tenaga kesehatan atau tenaga medis yang berperan sebagai misalnya kepala puskesmas dan sebagainya, maka Bapak Ibu mengisinya adalah sebagai atasan langsung, tidak mengisi sebagai pejabat fungsionalnya. Terus kemudian Bapak Ibu bahwa untuk setiap form, di akhir bagian kuesioner itu akan terdapat bagian atau sesi untuk menyampaikan masukan. Jadi Bapak Ibu, kami persilahkan untuk menyampaikan masukan terhadap upaya perbaikan tata kelola jabatan fungsional pada form tersebut. Namun untuk mencapai bagian tersebut, Bapak Ibu wajib melakukan pengisian pada sesi-sesi atau bagian-bagian sebelumnya. Jadi tidak bisa langsung loncat ke bagian akhir pasukan. Nah, kemudian Bapak Ibu, tautan atau link tersebut yang sudah kami sampaikan, silahkan sekali lagi Bapak Ibu boleh share ke ASN di lingkungan instansi Bapak Ibu yang merupakan pejabat fungsional. Jadi ketika untuk di-sharekan ke selain pejabat fungsional boleh atau tidak, tentunya sasaran responden kita sekali lagi adalah pejabat fungsional, atasan langsung, unit pengelola, dan instansi pembina. Jadi kami mohon yang di-share dan yang menjadi responden adalah pada target
yang sudah ditetapkan. Eh, untuk Bapak Ibu pejabat fungsional, selama Bapak Ibu adalah pejabat fungsional, maka silahkan Bapak Ibu kami mohon partisipasi aktif untuk bisa mengisi kuesioner tersebut, tapi mohon untuk tidak mengisi berulang kali, tapi cukup satu kali pengisian. Jadi Bapak Ibu satu pejabat fungsional satu kali pengisian. Terus kemudian Bapak Ibu terkait dengan unit pengelola kepegawaian pada instansi pemerintah atau pengguna JF dan juga instansi pembina, maka nanti pengisian boleh dilakukan secara perwakilan, artinya untuk mewakili instansi pemerintah ataupun instansi pembina masing-masing. Dan untuk instansi pembina, karena ada beberapa instansi pembina yang juga terdiri lebih dari satu jabatan fungsional, maka nanti instansi unit teknis pembinanya boleh melakukan pengisian terhadap form kuesioner instansi pembina. Jadi boleh keterwakilan juga sampai dengan unit pembina teknis pada instansi pembina. Dan Bapak Ibu, sekali lagi kami akan menyampaikan surat pengantar ini secara formal kepada pimpinan instansi pemerintah masing-masing baik pusat, daerah maupun ke instansi pembina. Jadi kami mohon bantuan Bapak Ibu selaku pejabat atau pimpinan pada instansi pemerintah untuk bisa mendorong partisipasi ASN pejabat fungsional di lingkungan instansi Bapak Ibu untuk bisa berpartisipasi aktif dalam pengisian kuesioner ini. Dan juga mungkin nanti Bapak Ibu dapat juga mengikuti informasi pengisian kuesioner ini melalui media sosial ataupun juga informasi pada halaman Menpan RB, sehingga kami akan sangat mengapresiasi partisipasi Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan target dan tujuan dilakukannya monitoring dan evaluasi implementasi transformasi jabatan fungsional di dalam Permenpan 1 tahun 2023 ini dapat tercapai dan kedepannya dapat memberikan perbaikan-perbaikan terhadap kebijakan-kebijakan dalam tata kelola jabatan fungsional. Baik, Bapak Ibu, untuk pengisiannya juga silakan Bapak Ibu nanti boleh mengisikan sepanjang Bapak Ibu memang pejabat fungsional. Dan mohon maaf kami tidak membuka sesi diskusi karena keterbatasan waktu, tapi nanti Bapak Ibu boleh menghubungi narahubung yang ada di dalam surat untuk bisa menanyakan lebih lanjut bagaimana teknis pengisiannya. Dan barangkali mohon izin karena Bapak Deputi dan juga Bapak PLT Asdep Perancangan Jabatan ada kegiatan lain, maka mewakili beliau kami mohon izin untuk mencukupkan dan menutup acara sosialisasi monitoring evaluasi implementasi transformasi jabatan fungsional. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Izinkan menyampaikan pantun. September Ceria lagu Vina Panduwinata. Kami tunggu partisipasinya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Ini 140 masuk.